Hong Kong dikenal sebagai kota dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Wilayah ini memiliki lebih dari 7.000 gedung yang masing-masing lebih dari 14 lantai. Jumlah ini jauh melampaui kota-kota besar lain di dunia, menjadikan Hong Kong sebagai pusat arsitektur vertikal yang sangat padat. Selain itu, Hong Kong juga merupakan rumah bagi para miliarder kaya di dunia. Banyak pengusaha sukses dan keluarga kaya memilih Hong Kong sebagai tempat tinggal dan pusat bisnis mereka karena posisi strategisnya sebagai pusat keuangan global dan akses mudah ke pasar Asia, khususnya Tiongkok Daratan. Kota ini menawarkan lingkungan bisnis yang stabil, kebijakan pajak yang menguntungkan, serta infrastruktur kelas dunia yang mendukung kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, banyak masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di Hong Kong yang menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan tingginya biaya hidup dan harga properti yang sangat mahal di sini. Banyak dari mereka harus tinggal di ruang sangat sempit, seperti apartemen subdivided yang dibagi menjadi beberapa kamar kecil dalam satu unit, karena keterbatasan dana untuk menyewa atau membeli tempat tinggal yang lebih layak. Kondisi ini seringkali membuat kualitas hidup mereka menjadi terbatas dan seringkali penuh dengan tekanan. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Hong Kong, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Hong Kong secara resmi merupakan daerah administratif khusus Hong Kong dari Republik Rakyat Tiongkok. Status ini dimulai sejak 1 Juli 1997, ketika Inggris secara resmi menyerahkan wilayah Hong Kong kepada Tiongkok setelah lebih dari 150 tahun menjadi koloni. Penyerahan ini didasarkan pada deklarasi bersama Tiongkok-Inggris yang ditandatangani pada tahun 1984. Sebagai daerah administratif khusus, Hong Kong berada di bawah kedaulatan Tiongkok, tetapi tetap menjalankan sistem hukum, ekonomi, dan administratifnya sendiri yang berbeda dari daratan Tiongkok. Sistem ini dijalankan berdasarkan prinsip satu negara dua sistem, yang menjamin bahwa Hong Kong akan mempertahankan otonomi tinggi, termasuk kebebasan pers, sistem peradilan mandiri, dan ekonomi pasar bebas, setidaknya hingga tahun 2047. Hong Kong terletak di pesisir selatan Tiongkok, menghadap Laut Tiongkok Selatan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Guangdong di utara dan mencakup sejumlah pulau, teluk, serta perairan. Lokasinya yang strategis membuat Hong Kong menjadi salah satu pelabuhan tersibuk dan pusat perdagangan internasional penting di Asia. Secara geografis, Hong Kong terdiri dari 3 bagian utama, Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories, termasuk lebih dari 200 pulau kecil di sekitarnya. Pulau Hong Kong berada di sebelah selatan dan menjadi pusat keuangan serta komersial. Di seberangnya, Kowloon terhubung melalui terowongan dan jembatan, sedangkan New Territories membentang ke utara hingga perbatasan dengan Tiongkok Daratan. Hong Kong memiliki luas wilayah sekitar 1.106 km persegi, termasuk wilayah kecil jika dibandingkan dengan negara atau wilayah lain. Sebagian besar wilayah Hong Kong berupa pegunungan, perbukitan, hutan, dan taman alam yang dilindungi. Karena kondisi geografi seperti itu, hanya sekitar 20% hingga 25% saja dari total wilayah yang dapat digunakan untuk pembangunan kota seperti perumahan, gedung perkantoran, jalan raya, dan fasilitas umum. Jumlah populasi di Hong Kong saat ini diperkirakan mencapai sekitar 7,5 juta jiwa. Angka ini menjadikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Mayoritas penduduk Hong Kong berasal dari etnis Tionghoa, khususnya subetnis Kanton yang berasal dari Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan. Mereka membentuk sekitar 90% lebih dari total populasi. Selain etnis Tionghoa, terdapat juga kelompok minoritas etnis lainnya yang tinggal di Hong Kong. Kelompok-kelompok ini termasuk warga keturunan India, Pakistan, Nepal, Filipina, Indonesia, dan komunitas ekspatriat dari berbagai negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Banyak dari mereka datang untuk bekerja di sektor rumah tangga, jasa, perdagangan, atau sebagai karyawan perusahaan internasional.
Hong Kong memiliki kebebasan beragama yang dijamin oleh hukum, dan masyarakatnya menganut berbagai kepercayaan. Tidak ada agama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mayoritas penduduk Hong Kong menganut ajaran tradisional Tionghoa yang merupakan campuran dari Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Ketiga ajaran ini sering dipraktikkan secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak selalu dipisahkan secara tegas oleh para penganutnya. Selain agama tradisional Tionghoa, terdapat pula komunitas Kristen yang cukup besar, baik Katolik maupun Protestan. Kekristenan telah hadir sejak masa kolonial Inggris dan masih memiliki pengaruh kuat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, karena banyak sekolah dan rumah sakit yang didirikan oleh lembaga-lembaga Kristen. Ada juga komunitas Muslim, Hindu, dan Sikh, meskipun jumlah penganutnya jauh lebih kecil. Bahasa utama yang paling banyak digunakan di Hong Kong adalah bahasa Kanton, sebuah dialek dari bahasa Tionghoa yang berasal dari wilayah Guangdong. Bahasa ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari, di media, sekolah, serta komunikasi informal antar warga. Selain bahasa Kanton, bahasa Inggris juga memiliki peranan penting di Hong Kong. Karena masa kolonial Inggris yang berlangsung selama lebih dari 1 abad, bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kedua yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan hukum. Banyak dokumen resmi dan komunikasi formal dilakukan dalam bahasa Inggris, sehingga penduduk yang bekerja di sektor profesional umumnya fasih dalam bahasa ini. Kehidupan orang-orang di Hong Kong sangat dinamis, cepat, dan penuh tekanan. Sebagian besar warga bekerja dalam ritme yang padat dengan jam kerja yang panjang. Gaya hidup yang terbentuk di kota ini sangat kompetitif, terutama dalam bidang pekerjaan dan pendidikan. Banyak orang dewasa bekerja dari pagi hingga malam, sementara anak-anak mengikuti sekolah dan les tambahan sejak usia dini demi mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kontras antara orang kaya dan orang menengah ke bawah di Hong Kong sangat mencolok dan menjadi salah satu ciri paling menonjol dari kehidupan di kota ini. Di satu sisi, Hong Kong adalah rumah bagi sejumlah besar miliarder dan pengusaha sukses. Mereka tinggal di apartemen mewah bertingkat tinggi dengan pemandangan pelabuhan, memiliki mobil-mobil mewah seperti Rolls-Royce atau Tesla. Kehidupan mereka sangat nyaman dan penuh fasilitas, mulai dari layanan pribadi, klub golf, hingga akses mudah ke layanan medis dan pendidikan berkualitas tinggi. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok besar warga yang hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Karena harga properti yang sangat tinggi dan keterbatasan ruang, banyak keluarga berpenghasilan rendah harus tinggal di unit-unit kecil dan harus berjuang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Biaya hidup di Hong Kong termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia, dan hal ini sangat memengaruhi kehidupan sebagian besar penduduknya. Dari kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, tempat tinggal, hingga pendidikan dan layanan kesehatan, semuanya berharga mahal jika dibandingkan dengan banyak kota besar lainnya, bahkan di Asia. Salah satu beban terbesar datang dari sektor perumahan. Banyak warga yang menghabiskan lebih dari separuh penghasilan bulanan mereka hanya untuk membayar sewa apartemen kecil. Apartemen ukuran 20 atau 30 meter persegi bisa disewa dengan harga yang sangat tinggi, bahkan setara dengan apartemen luas di negara lain. Untuk memiliki properti sendiri, hampir mustahil bagi warga berpenghasilan menengah, karena harga apartemen bisa mencapai jutaan dolar Hong Kong, bahkan untuk unit kecil di daerah yang jauh dari pusat kota. Sebagai contoh, ini adalah apartemen kecil dan yang paling murah di Hong Kong. Apartemen ini dikenal sebagai rumah peti mati atau permukiman kumuh di atap. Tempat-tempat tinggal ini bukan hanya kecil dan sempit, tapi juga seringkali tidak layak huni dari segi sanitasi, pencahayaan, dan keamanan. Untuk harga sewa apartemen berukuran sekitar 1,5 hingga 2 meter persegi dibanderol dengan kisaran 3.000 hingga 4.000 dolar Hong Kong, atau setara dengan 6 atau 8 juta rupiah per bulan. Selain itu, harga makanan di Hong Kong juga tergolong mahal, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Asia. Tingginya harga dipengaruhi oleh keterbatasan lahan pertanian, sehingga sebagian besar bahan makanan harus diimpor. Biaya operasional restoran dan pasar juga tinggi karena harga sewa properti yang begitu mahal. Jika makan di restoran biasa atau pedagang jalanan di pusat kota,
Satu porsi makanan standar seperti nasi dengan lauk bisa menghabiskan sekitar $80 Hong Kong atau setara dengan Rp160.000. Di restoran menengah atau internasional, satu kali makan bisa mencapai $300 Hong Kong atau sekitar Rp600.000, tergantung jenis makanan dan lokasi. Dalam menghadapi tingginya biaya hidup ini, banyak orang di Hong Kong hidup dalam tekanan dan stres tinggi. Mereka harus bekerja keras, seringkali dengan jam kerja panjang dan sedikit waktu luang, hanya untuk bisa bertahan hidup. Tidak jarang satu keluarga harus tinggal dalam satu unit kecil bersama anggota keluarga lain, atau menyewa ruang subdivisi, apartemen yang dibagi menjadi kamar-kamar sangat kecil untuk menghemat biaya. Dengan kondisi seperti ini, kehidupan di Hong Kong bisa sangat menantang bagi sebagian besar penduduk, terutama mereka yang bukan berasal dari kalangan kaya. Meskipun kotanya modern, efisien dan terorganisasi dengan baik, tekanan ekonomi yang tinggi menjadikan kehidupan sehari-hari penuh dengan kompromi dan perjuangan. Terlepas dari hal itu, perekonomian Hong Kong merupakan salah satu yang paling maju dan terbuka di dunia. Kota ini dikenal sebagai pusat keuangan internasional dengan pasar saham yang besar dan beragam, serta menjadi rumah bagi banyak bank global dan perusahaan multinasional. Sistem ekonomi Hong Kong sangat mengandalkan perdagangan bebas, layanan keuangan, dan sektor jasa lainnya. Hong Kong tidak memiliki tarif impor dan menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, sehingga menjadikannya pelabuhan dan pusat logistik yang sangat penting di Asia. Selain itu, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, dengan banyak wisatawan yang datang untuk berbelanja, berbisnis, dan menikmati berbagai atraksi. Hong Kong memiliki berbagai fasilitas publik yang modern dan terintegrasi untuk menunjang kebutuhan warganya. Sistem transportasi umum di kota ini sangat maju, dengan bus, tram, kapal feri dan jaringan kereta bawah tanah cepat yang menjadi penghubung berbagai bagian kota dan pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, Hong Kong merupakan salah satu kota dengan jaringan Wi-Fi publik terluas di dunia. Pemerintah kota ini telah mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan akses internet cepat dan mudah di berbagai tempat umum seperti taman, pusat perbelanjaan, stasiun transportasi, dan area publik lainnya. Dengan jaringan Wi-Fi yang luas, warga dan pengunjung dapat tetap terhubung secara online tanpa kesulitan, mendukung produktivitas serta kemudahan komunikasi sehari-hari. Sejarah Hong Kong. Sebelum kedatangan Inggris pada abad ke-19, wilayah yang kini dikenal sebagai Hong Kong merupakan bagian dari Kekaisaran Tiongkok, khususnya di bawah kekuasaan dinasti Qing. Wilayah ini terdiri dari desa-desa kecil yang tersebar di Pulau Hong Kong, Semenanjung Kowloon, dan New Territories. Masyarakat lokal mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani sederhana yang hidup dari hasil alam dan laut. Meskipun letaknya strategis di pesisir selatan Tiongkok, Hong Kong tidak memiliki peran politik atau ekonomi yang signifikan dalam skala nasional saat itu. Namun, letaknya yang menghadap Laut Tiongkok Selatan membuatnya menjadi tempat persinggahan yang penting bagi pelaut dan pedagang yang melintasi Asia Timur dan Asia Tenggara. Meski demikian, hingga awal abad ke-19, Hong Kong tetap merupakan daerah terpencil dan relatif tidak berkembang jika dibandingkan dengan pusat-pusat perdagangan besar seperti Guangzhou. Keadaan ini berubah drastis ketika kepentingan kolonial Inggris mulai masuk dan merambah wilayah tersebut akibat meningkatnya perdagangan dengan Tiongkok. Masa kolonial Inggris di Hong Kong dimulai pada tahun 1842 setelah berakhirnya Perang Candu Pertama antara Inggris dan dinasti Qing dari Tiongkok. Konflik ini dipicu oleh perselisihan perdagangan, khususnya terkait perdagangan opium oleh pedagang Inggris di Tiongkok. Kekalahan Qing dalam perang ini memaksa mereka menandatangani Perjanjian Nanking, yang menjadi salah satu perjanjian tidak adil atau unequal treaties. Berdasarkan perjanjian ini, Pulau Hong Kong diserahkan kepada Inggris secara permanen, menjadikannya wilayah koloni pertama di kawasan itu. Pada tahun 1860, setelah Perang Candu Kedua, Inggris memperluas kekuasaannya dengan memperoleh sebagian wilayah Kowloon melalui Perjanjian Beijing. Kawasan ini berada di sebelah utara Pulau Hong Kong dan strategis untuk pengembangan kota serta pertahanan.
Penambahan wilayah ini memperkuat posisi Inggris dalam mengelola koloni dan meningkatkan kapasitas perdagangan maupun militer di Asia Timur. Pada masa Perang Dunia Kedua, Hong Kong mengalami periode kelam yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1941, hanya sehari setelah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor. Pasukan Kekaisaran Jepang menyerang koloni Inggris di Hong Kong dari arah utara, melewati perbatasan dengan wilayah Tiongkok daratan. Meskipun pasukan Inggris, Kanada, dan India berusaha mempertahankan wilayah tersebut, mereka kalah jumlah dan perlengkapan. Setelah pertempuran sengit selama sekitar 18 hari, Hong Kong jatuh ke tangan Jepang pada 25 Desember 1941, hari yang kemudian dikenal sebagai Black Christmas bagi penduduk setempat. Selama pendudukan Jepang, kehidupan di Hong Kong berubah drastis. Pemerintahan militer Jepang menggantikan otoritas kolonial Inggris, dan penduduk sipil mengalami penindasan, kelaparan, serta kekerasan. Banyak orang yang dipekerjakan secara paksa, sementara makanan dan sumber daya menjadi sangat langka. Penduduk Tionghoa di Hong Kong, khususnya, menjadi sasaran represi, dan berbagai pelanggaran HAM terjadi dalam skala besar. Kondisi ini berakhir ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 30 Agustus 1945, pasukan Inggris kembali ke Hong Kong dan secara resmi mengambil alih kembali pemerintahan. Setelah Perang Dunia Kedua, Hong Kong mengalami transformasi besar dari pelabuhan kecil menjadi pusat industri dan keuangan global antara tahun 1950 hingga 1980. Gelombang pengungsi dari Tiongkok membawa modal dan keterampilan yang mendorong pertumbuhan sektor manufaktur seperti tekstil dan elektronik. Kebijakan ekonomi pasar bebas yang diterapkan pemerintah kolonial Inggris menciptakan iklim usaha yang kondusif, sementara posisi geografis strategis menjadikan Hong Kong pusat perdagangan dan pelayaran penting. Menjelang akhir tahun 1980, sektor jasa seperti perbankan dan pariwisata turut berkembang, mengukuhkan posisi Hong Kong sebagai salah satu ekonomi paling dinamis di Asia. Menjelang berakhirnya masa sewa New Territories pada tahun 1997, Inggris dan Tiongkok mulai membahas masa depan Hong Kong. Setelah serangkaian negosiasi diplomatik, kedua negara menandatangani deklarasi bersama Sino-Britania pada 19 Desember 1984. Dalam perjanjian ini, Inggris setuju untuk menyerahkan kembali seluruh wilayah Hong Kong, termasuk Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories, kepada Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Tiongkok menjanjikan bahwa Hong Kong akan menikmati tingkat otonomi yang tinggi di bawah prinsip satu negara dua sistem. Artinya, meskipun Hong Kong menjadi bagian dari Tiongkok, ia tetap mempertahankan sistem hukum, ekonomi, dan politiknya sendiri yang berbeda dari daratan Tiongkok selama 50 tahun ke depan, yaitu hingga tahun 2047. Deklarasi ini ditandatangani dan didaftarkan di PBB sebagai perjanjian internasional yang mengikat. Pada 1 Juli 1997, penyerahan resmi Hong Kong dari Inggris kepada Tiongkok dilaksanakan dalam sebuah upacara kenegaraan yang dihadiri oleh pemimpin kedua negara. Momentum ini menandai berakhirnya lebih dari 150 tahun kekuasaan kolonial Inggris dan dimulainya era baru di bawah kedaulatan Tiongkok. Hong Kong secara resmi menjadi daerah administratif khusus dari Republik Rakyat Tiongkok. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Hong Kong, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang Hong Kong. 1. Sekitar 80% dari wilayah Hong Kong tidak layak huni. Hong Kong memiliki luas wilayah 1.100 km persegi, tetapi hanya sekitar 20% dari lahan tersebut yang benar-benar digunakan untuk perumahan, perkantoran, jalan, dan bangunan lainnya. Sebagian besar wilayah Hong Kong terdiri dari pegunungan, hutan, taman nasional, dan kawasan lindung. Banyak dari daerah ini tidak bisa atau tidak boleh dibangun karena alasan lingkungan atau karena kontur tanahnya yang terlalu curam. Selain itu, ada juga kebijakan pemerintah yang menjaga area-area tertentu agar tetap alami dan hijau. Karena lahan yang bisa dibangun sangat terbatas, sebagian besar penduduk Hong Kong tinggal di gedung-gedung tinggi dan di area yang sangat padat. 2. Penduduk Hong Kong memiliki tradisi unik dalam merayakan ulang tahun.
Salah satunya adalah kebiasaan memakan mie panjang. Mereka percaya bahwa memakan mie melambangkan umur panjang dan keberuntungan. Oleh karena itu, pada hari ulang tahun, makan mie bukan hanya sekadar hidangan, tetapi juga sebuah simbol harapan agar hidup lebih panjang dan diberkahi. 3. Sistem pemerintahan Hong Kong menjamin pendidikan gratis bagi semua siswa hingga usia 12 tahun, yang mencakup tingkat sekolah dasar. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dasar tanpa hambatan biaya. Dengan menyediakan pendidikan gratis, pemerintah ingin mendorong pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pendidikan gratis ini mencakup biaya sekolah, buku pelajaran, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya, sehingga keluarga tidak terbebani oleh pengeluaran untuk pendidikan dasar anak-anak mereka. Selain itu, sistem pendidikan di Hong Kong dikenal memiliki standar yang tinggi dan kurikulum yang komprehensif, yang turut membantu membangun fondasi akademis dan karakter siswa sejak usia dini. 4. Dimsum adalah hidangan kecil yang sangat populer dan dikenal luas di seluruh dunia yang berasal dari Hong Kong. Asal-usulnya sangat erat kaitannya dengan budaya kuliner Hong Kong. Dimsum sebenarnya berasal dari tradisi makan ringan di wilayah Guangdong, yang telah mengembangkan dan mempopulerkannya secara internasional. Dimsum biasanya disajikan dalam suasana restoran teh, di mana orang-orang berkumpul untuk menikmati berbagai jenis hidangan kecil seperti pangsit, siomay, bakpao, dan kue-kue kukus sambil minum teh. 5. Karena letaknya di wilayah pesisir Asia Timur, Hong Kong rentan terhadap musim badai tropis. Kota ini sering dilanda topan, terutama antara bulan Mei hingga November. Topan-topan ini membawa angin kencang dan hujan deras yang dapat menyebabkan banjir, kerusakan properti, serta gangguan aktivitas sehari-hari. Karena letaknya yang strategis di pesisir Laut Cina Selatan, Hong Kong menjadi salah satu kota yang paling sering terkena dampak langsung dari badai tropis. 6. Hong Kong termasuk salah satu kota terkaya di dunia dengan tingkat kekayaan per kapita yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari gaya hidup mewah yang dijalani oleh sebagian besar penduduknya, terutama kalangan elit dan pengusaha sukses. Salah satu indikator kemewahan tersebut adalah banyaknya mobil mewah yang beredar di kota ini. Fakta menarik tentang Hong Kong adalah kota ini memiliki jumlah Rolls-Royce per orang yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. 7. Wilayah Hong Kong dikenal memiliki tingkat kecerdasan intelektual rata-rata yang sangat tinggi, dengan skor IQ sekitar 107, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Hong Kong secara umum memiliki kemampuan kognitif yang baik dalam hal pemahaman, penalaran, dan pemecahan masalah. Tingkat kecerdasan yang tinggi ini didukung oleh sistem pendidikan yang ketat dan berkualitas tinggi, di mana anak-anak sejak dini diberikan pendidikan yang fokus pada pengembangan kemampuan intelektual dan kreativitas. 8. Hong Kong merupakan salah satu kota dengan jumlah wisatawan internasional terbanyak di dunia. Menurut data Euromonitor, pada tahun 2024, Hong Kong menduduki peringkat keempat sebagai kota paling banyak dikunjungi, dengan sekitar 20,5 juta kedatangan wisatawan internasional, meningkat 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Kota ini menawarkan berbagai atraksi wisata yang menarik, seperti Victoria Peak, Disneyland Hong Kong, dan Avenue of Stars. Selain itu, Hong Kong juga terkenal dengan kuliner khasnya, seperti dimsum, serta kehidupan malam yang dinamis dan pusat perbelanjaan kelas dunia. Keberagaman budaya, infrastruktur transportasi yang efisien, serta kebijakan visa yang memudahkan akses bagi wisatawan internasional turut berkontribusi pada popularitas Hong Kong sebagai destinasi wisata utama di Asia. 9. Bandara Internasional Hong Kong merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia, baik dari segi jumlah penumpang maupun volume kargo. Pada tahun 2024, bandara ini melayani sekitar 53 juta penumpang, yang menjadikannya sebagai bandara tersibuk ke-9 di dunia berdasarkan jumlah penumpang. Namun, bandara ini tetap mempertahankan posisinya sebagai bandara tersibuk dunia dalam hal kargo, dengan menangani sekitar 4,9 juta ton kargo pada tahun yang sama. Hong Kong terus berupaya meningkatkan kapasitas dan efisiensinya untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang.
Salah satu langkah besar dalam hal ini adalah pengembangan sistem 3 landasan pacu yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penanganan pesawat dan kargo secara signifikan. 10. Karena harga tanah di Hong Kong sangat mahal, ada tradisi penggalian kembali makam setelah sekitar 6 hingga 7 tahun. Praktik ini dilakukan di mana jenazah digali kembali setelah masa tertentu untuk memberi ruang bagi jenazah baru. Setelah itu, tulang belulang yang sudah lama biasanya dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus seperti kolumbarium atau peti penyimpanan tulang. Sistem ini menjadi solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman sekaligus menghormati tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai Hong Kong. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.